Kalau lemparin batu sembunyi tangan, kalian ngambing hitamkan Yesus. Gitu kalian ngaku-ngaku cinta sama Yesus. Mikir, bos. Iya, bagi saya, brother, saya bukan Katolik. Maaf, Pak Andreas, bisa diulangi tadi agak sedikit kurang jelas. Bang Inspirasi, Bang Andi, dan Bang Ardian, mohon izin, saya mau udah nyampe rumah ini, nanti nggak enak sama keluarga karena ada masalah nanti. Izin keluar bentar dulu, izin Bang. Nggak, gini loh, saya ngulangin sebentar ya. Kan banyak tuh ya ucapan-ucapan manis pendeta, terus sama Romo bilang, dosa kalian ditebus. Setiap kali khotbah ada janji-janji manis, dosa kalian ditebus. Itu dari mana? Kalau kalian memang sayang sama Yesus, dosa itu kalian tanggung sendiri, pertanggungjawabkan sendiri. Kalian mabuk-mabuk, kalian cabul, kalian ngapain mencuri? Masa dosa kalian mau tanggungkan ke Yesus? Itukah yang namanya cinta sama Yesus? Berani berbuat itu berani bertanggung jawab, bukan kayak lempar batu sembunyi tangan gitu loh, Bang. Coba pikirlah pakai akal. Saya yakin kok banyak orang Kristen sama Katolik ini sebenarnya udah paham. Ada yang janggal dari Alkitab kita ini, ada yang janggal. Saya yakin kalian ini ada kok kayak ngerasa aneh. Cuma kalian aja yang nggak mau jujur. Tunggu, yang saya boleh bicara dengan Pak Andreas kalau boleh menambahkan. Boleh. Pak Andreas, untuk konsep dosa ditebus dan berbuat cabul, minum-minuman, mabuk-mabukan itu bukan kita serahkan ke Yesus. Terus Yesus menebus dosa siapa? Oke. Dosa siapa, Yang saya mau tanya untuk Pak Andreas, Bapak tahu nggak yang namanya sejarah manusia awal masuk ke dalam dosa itu seperti apa? Apa? Kalau Jangan Bapak bilang dosa waris gitu, Adam dan Hawa, seperti itu. Kalian mau nyalain Adam dan Hawa gitu. Itu Adam dan Hawa pertama kali diciptakan di dunia ya, sama Tuhan gitu, mereka nggak tahu apa-apa. Yang mempengaruhi mereka itu iblis, bro. Yang mempengaruhi mereka, bukan mereka ya, yang mempengaruhi pertama kali kan Hawa dipengaruhi oleh iblis. Terus saya makanya agak bingung karena debat ini yang dari tadi saya baca itu bukan debat untuk kita belajar tapi menjatuhkan. Nah, bukan, yang saya mau sanggah dari bro. Pak Andreas tadi, kita sama-sama ini Pak Andreas, kita sama belajar ya. Namanya kita perdebatkan bukan menjatuhkan kan? Boleh saya sanggah? Ini bukan saling menjatuhkan, ini mencari kebenaran, bro. Hidup ini sekali loh, bro, nggak berulang kali, bro. Oke, I know. Saya tadi mau kasih satu gambaran, tapi sudah tidak lengkap orangnya. Tapi nggak apa-apa, saya coba kasih satu gambaran begini. Kita ini di Indonesia ada berapa agama? 5 ya yang diakui ya, 6 sekarang sama Konghucu ya. Iya, terus? Oke. Jadi 6 orang ini orang buta, semua buta, dan mereka ke kebun binatang. Tidak, semua tidak buta, semua tidak buta. Semua tidak buta. Ada satu yang tidak buta. Islam tidak buta, bos. Nah, kamu jadi gini. Saya kasih gambaran seperti ini. Ada 6 orang buta ke kebun binatang untuk melihat gajah. Paham? Bisa dipahami ya? Ilustrasinya ini kok malah ya? ngomongin gajah ya? Loh, kita bicara ilustrasi, Pak Andreas. Enggak, gini deh, gak usah ngomong ilustrasi. Sekarang saya tanya sama kamu. Itu Alkitab yang dari zaman kuno sampai detik ini, enggak, sebentar aja. Alkitab yang dari zaman kuno sampai sekarang, ada nggak Yesus ngomong sembahlah saya? Satu kalimat itu saja, saya akan percaya sama Yesus. Coba tunjukin ke saya, Yesus suruh dia menyembah dirinya sendiri. Satu kalimat itu aja, bro, dari mulutnya Yesus sendiri. Bapak Andreas agamanya apa? Kristen, saya Katolik, bro. Saya Katolik. Yang Bapak sudah lama siapa? Saya nggak. Dulu jujur ya, dulu saya menyembah Yesus. Sekarang nggak, bro. Allah, bro. Yang mungkin saya salah baca, saya nggak tahu. Saya mau belajar ini, mungkin Allah atau apa. Saya nggak tahu. Yang Bapak sembah siapa? Kapan? Dulu apa sekarang? Sekarang dan dulu. Sekarang dan dulu ya berbeda lah. Yesus, kalau sekarang Allah. Iya.
Betul. Oke. Terus peran Bunda Maria itu di mana, Bro? Ya cuma melahirkan anak manusia, Bro. Melahirkan nabi, Bro. Kamu mau ngapain lagi sama Bunda Maria? Itu jelas-jelas melahirkan nabi itu. Melahirkan sang Oke, berarti penyelamat, kamu sang bukan jalan, Katolik. sang Mesias. Hebat sekali kamu, Bro. Hebat. Iya, Saya terus berani saja. berjamin. Bagus, bagus. Terus Saya- saja tersesat. Iya, betul. Kamu betul. Terus saja tersesat. Kamu Bro. bisa Gak apa-apa, tahu saya Bro. tersesat itu dari mana? Ya sudah, nanti suatu saat kamu bakal jadi kayak saya juga. Woi, tamparan yang keras mengetahui fakta-fakta pahit ini, Bro. Saya dari umur 1 sampai umur 28 saya ikut Yesus, Bro. Saya cinta Yesus, Bro. Gila-gilaan saya cinta Yesus. Saya perpuluhan 1 saya sampai sekolah 20. minggu, Bro. 1 sampai 28 saya ikut Yesus terus, gila. Dan seketika itu saya lihat live-nya Bang Zuma, Bang Handi, gila, tertampar saya sama kenyataan pahit. Benar-benar tertampar saya sama kenyataan pahit, Bro. Kamu pikir itu gampang untuk melepas hal-hal seperti itu, Bro? Itu nggak gampang, Bro. Serius, itu nggak Mas gampang Andreas, melepas itu. Karena itu sudah saya mendarah sedikit daging. bertanya ya. Saya sedikit bertanya. Saya kebetulan dari SD sampai SMA, sampai SMP itu di sekolah Katolik. Dan menurut saya, kalau menurut saya pribadi, kita dengan statement ya. Kalau dari statement saya, Kristen dan Katolik itu tidak ada perbedaan. Kalau menurut Beda, saya, Bro. tapi kalau dari Apanya? Oke, enggak. Kan saya Dari bilang cara dari saya. berdoanya aja beda. Enggak, ini saya mau meluruskan, kalau dari Anda seperti itu enggak, Bro. Kristen itu hura-hura, apa kayak pesta-pesta, kayak nyanyi-nyanyi, kadang-kadang nangis, kadang-kadang apa. Enggak, kalau Katolik itu khusyuk. No. Saya kasih saya No, punya apa satu sih trik orang- psikologi, kamu harus jawab saya dengan cepat. Saya mau tanya, Enggak, ada bro. berapa doa di Bro, Katolik? bro. Saya itu Bro, sampai bro, 3. nggak Ada usah berapa doa di bro, Katolik? Kalau bro. kamu bisa jawab itu, Bro. berarti kamu Bro. Katolik. Saya mau tanya. Bro, Ada berapa nggak usah doa di sampai Katolik? saya seperti itu, Bro. Bro, aduh. No. Cari aja kebenaran, Bro. Saya- Serius, Bro. Kamu itu udah tersesat dan saya juga mendarah bisa daging, bilang Bro. begini. Saya juga bisa bilang begini. Dari kecil saya Konghucu. Dari kecil saya Konghucu. Saya juga bisa bilang tanpa bertemu dan tanpa kita punya data yang valid. Saya bisa bilang saya bukan gini. Kristen. Sebentar. Saya Konghucu. Sebentar. Ya, oke. Ini Mengerti bisa ya? Mengerti open ya? kamera nggak sih? Ini bisa open kamera nggak sih? Saya mau liatin KTP kalau kamu mau tahu. Sebentar. Ini gampang. Ini masalah gampang, Bro. Ini masalah gampang. Kamu nggak usah ngetes saya, Bro. Saya Katolik, Bro. Sebentar ini, Bang Handi, sorry Bang Handi, ini gimana cara buka cam? Wait. Susah ini, Sese. Bang Handi, gimana ya cara buka cam ya? Assalamualaikum. Monitor Bang Inspirasi apa udah kelar sholat atau belum? Bentar Bang Andres. Iya, saya cuma mau nunjukin KTP Bang aja. Ini Inspirasi orang nggak itu percaya. bisa buka apa namanya Bang Andres mau buka on cam itu? Itu saya Ya mau nggak bisa. liatin KTP Itu aja. enggak masalahnya itu jumlah ininya pertemanannya kurang Bang Andres. Jadi belum bisa Bang Andres. Iya, maaf, saya juga awal nggak apa-apa. TikTok soalnya. Enggak, saya mau Gini, tunjukin aja kita sih sama Bang Renov ini. kita terlalu panas untuk berdebat hari ini. Saya sudah mau nyampe rumah. Kita bisa lanjut lagi atau bagaimana? Terserah juga Bang kerja gini Renov. aja. Gini Nanti- Bang Andres, nanti- Bang Renov. Nanti Saya malam kalau tengahin misalnya ya. live ajak saya lagi dong. Ajak saya lagi, saya mau ikut lagi dong. Siap. Jadi Bang Renov, ini Bang Renov mau keluar atau masih mau stay di sini sama Bang Andres? Kemungkinan saya keluar dulu karena kan kita memberikan waktu untuk teman-teman kita yang mau beribadah sholat maghrib ya. Dan kebetulan saya juga udah menyampe rumah. Jam berapa kira-kira yang enak kita untuk live lagi untuk saling menentukan pikiran? Di sini sampai 3 hari 3 malam bisa, sampai seminggu di sini nggak habis-habis di sini. Kayak ikan asin gitu. Ntar dijemur kayak ikan udah Bang Andres. Di sini hampir kadang 3 hari 3 malam nggak pernah tutup Bang Renov dan Bang Andres. Sebentar. Oke, siap. Sebentar Nanti aja, coba saya follow ya. Bang Renov, bentar. Oke, siap Bang Andreas. Kalau misalnya Anda aja nggak percaya sesimpel itu saya Katolik ya. Kalau misalnya saya ngomong yang digantung di kayu salib itu Yudas, Anda pasti lebih kaget deh. Percaya sama saya. Bukan Yesus. Ih, mantap kali nih, Bang. Keren. Itu fakta yang Anda akan kaget sampai ke bawah mimpi itu kalau Anda cari tahu Oke. kebenarannya. Kaget Kalau kamu. begitu
saya boleh dikasih referensinya nanti ya yang digantung itu Yudas. Saya kan juga mau belajar, Pak Andreas. Kalau saya tersesat ya mungkin kalau saya belajar saya bisa mengerti kan seperti itu. Iya, saya cuma pengen aja sih sebenarnya ada Bang Suma di sini biar Anda itu tahu. Soalnya saya itu bukan pendebat ahli, saya bukan apologet. Saya itu cuma sebenarnya umat biasa di Katolik, cuma benar-benar orang biasa yang pengen tahu kebenaran, yang haus kebenaran. Mana? Kalau memang salah, saya memang salah. Dia udah sampai di rumah dia. Dia udah sampai di rumah, mungkin dia mau ya prepare udah pulang kerja. Nanti Bang Andres sambil diskusi lagi sama temennya. Dan luar biasa Bang Andres. Justru saya sering kali di Komal ini menasehati sahabat-sahabat saya semuanya. Saudara Sadam Sahawa kan, gitu. Bang? Iya, Dan mereka tapi memang kebanyakan kalau keras kepala sama, Bang. Saya Betul. dulu keras kepala, Bang. Saya Ya betul-betul, mendarah daging sudah. Tadi Bang Andreas ini tadi baru masuk, langsung saya jamba. Tadi kan? Baru masuk di Komal kan tadi Bang Andreas, habis itu langsung saya jamba kan? Oke. Teman-teman di bawah silakan tolong di follow Bang Andres supaya nanti bisa dia on cam, barangkali dia bisa nanti untuk bernarasi, untuk diskusi secara aklia dan aklinya lebih oke. Tolong di follow Bang Andres supaya nanti di atas 500 tuh nanti bisa on cam gitu. Oh, sudah. Ya, tolong di follow Saya Bang sudah Andres. follow, Pak. Saya sudah. Terus saya juga pingin sih sebenarnya sekali-sekali ketemu sama Bang Suma gitu, ngomong gitu. Oh, siap. Betul-betul saya Nanti mau terima Bang kasih Andres sih di sama daerah mana? beliau. Tinggal daerah mana? Saya di Bang Bali. Andres? Saya di Bali. Oh, saya di Bali. Saya pengen banget ngomong makasih sih sama Bang Suma, sama kalian-kalian yang Muslim ini loh. Siap. Nanti insya Allah ada acara ke Bali kalau nggak salah tahun depan atau tahun 10 tahun ke depan lagi Bang Handi Wisata Tahta, Kang Dito, Ardiansa. Mungkin kita akan ke Bali bareng-bareng gitu insya Allah nanti bareng-bareng teman-teman. Insya Allah. Mantap. Nanti kalau ada acara ke Bali tolong kabarin saya ya. Saya mau Siap. belajar. Siap. Saling bantu doa Bang Andres. Yang paling penting saya bilang kalau ke teman-teman saya selalu gini narasi saya. Tolong hargai ayah bunda kalian. Sudah menyekolahkan kalian supaya kalian nggak ditipu sama orang, kan supaya kalian cerdas gitu loh. Iya, betul, Bisa baca, cari tahu. Kita bukan pengen cari pembenaran diri tapi ingin mencari kebenaran. Iya, Gitu loh. betul. Bahkan Bang Andreas, saya pribadi dengan teman-teman semua Ustadz Tahtan dan semua guru-guru di sini, saya tidak peduli Anda mau nyembah bintang, bulan, matahari, bahkan mau nyembah apa namanya kancing bajunya sendiri, saya nggak peduli gitu loh. Ya. Karena nggak penting gitu loh. Ya. Bagi saya tuh tujuannya untuk mengedukasi saja gitu loh. Mengedukasi tentang masalah kebenaran itu Bang Andres. Ya sayang lah. Orang tua udah nyekolahin kita SD, SMP, SMA, terus tiba-tiba kita itu harus seperti kerbau yang hidungnya dicucuk, habis itu ke kanan, ke kiri. Yang untuk membedakan kita dengan binatang itu kan karena ada akal tadi kan. Betul. Gitu loh. Mereka Karena akal ini difungsikan untuk mencari tahu. Betul. Betul. Silakan, Saya dulu Andres. sebenarnya ini kayak keras kepala sekali, Bang. Tahu kalau misalnya Yesus itu cuma nabi, saya benar-benar cuma kayak malah ke arah jengkel, ke arah marah gitu loh, Bang. Kayak apa sih itu agamaku loh, agamamu kamu urusin sendiri. Itu saya yang dulu, Bang. Terus habis itu denger Bang Zuma ngomong, terus Bang Handi, terus kayak saya ikut live. Saya jadi mikir, ini mereka ngomong-ngomong kayak gini tuh betul nggak sih? Sedikit-sedikit deh saya cari tahu, tertampar kenyataan itu pahit sekali, Bang. Ada sampai 2 hari 3 hari, Bang, saya nangis, Bang, gila. Sudah berapa hari, Bang, sudah berapa tahun, bulan itu saya ngikut sama Yesus, ternyata aduh, betul-betul hilang arah, Bang, saya, Bang. Ya minta dengan sungguh-sungguh dalam hati yang paling dalam Bang Andres. Gini loh analoginya Bang Andres. Kalau Bang Andreas itu mau cari rumahnya Bang Ardiansa seumpama, lalu udah nemu di gangan, tiba-tiba ada hansip atau sapam nanya, Bang Ardiansa, rumahnya di mana ya Pak? Nih namanya Bang Ardiansa, tapi alamatnya di sini. Nah, security atau hansip lah atau ya orang yang jaga di situ akan ngasih tahu. Oh, lurus ke depan, kanan dan di kiri sebelah sini gitu kan. Nah, itu rumahnya seumpama. Sama, Bang Andres lagi bingung cari arah kan.
Kalau Bang Andres nanyanya sama manusia dan bahkan bertanyanya kepada Sang Maha segala-galanya, Sang Maha Sumber, ya Bang Andres dalam hati yang paling dalam, wahai yang telah menciptakanku dan alam antariksa ini dan yang menciptakan seluruh makhluk di alam jagat raya ini, berikan aku petunjuk. Maka Dia yang Maha segala-galanya bukan hanya memberikan petunjuk Bang Andreas, tapi dimampukan untuk menjalani petunjuk itu. Itu bedanya. Itu bedanya. Makanya saya bilang kalau diskusi, lepas dulu doktrin, buang dulu ke kontak sampah. Buang dulu. Gitu loh. Kita cari tahu dulu nih. Saya makanya sering bilang ada Harus kosongin belas pikiran dulu memang. Nah, kamu Kristen, pelajari Bible kamu seluruhnya, baca gitu loh. Sampai saya kemarin ada Ustadz Sugi ini, ada teman yang mau mu'alaf itu, saya yang udah mu'alaf itu sama Ustadz Sugi, kita bareng-bareng kemarin pas hari ini gitu. Kondisinya kemarin itu ada yang mu'alaf, dia SMA. Tidak seperti secerdas teman-teman yang udah bekerja, yang udah punya pikiran, udah punya anak gitu kan. Dia baru SMA dan dia terbuka pikirannya. Dan dia, saya bilang, ayolah teman-teman yang muslim, baca Quran kalian. Baca semua Quran yang dibilang kitab suci itu, baca. Yang Hindu, Tripitakanya, yang Wedanya, yang Budanya, baca kitab sucinya. Cari tahu. Ya. Dan di situ kalau kalian tuh baca dengan lintas kitab saja, kalian akan menemukan kok sejatinya Tuhan tuh apa sih, seperti apa sih. Maka kalau di Kristen kan pasti susah nanya sama orang Kristen Tuhannya siapa, pasti muter-muter tuh Bang Andres, udah paham kan? Tapi kalau nanya sama Muslim, Iya, Pak. contoh ditanya Ustadz Tahta, Ustadz Handi, ya, Ustadz Kang Dito, Ustadz Ardianta, Ustadz Sugi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami dengan nyaman mengatakan, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Semudah itu kami mengatakan itu. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi mukhalafatul lil hawadis. Tuhan berbeda dengan ciptaannya. Artinya apa? Dia bertanya Tuhan ada di surga, berarti antara Tuhan dan surga seperti Bang Andreas ada di rumah, besaran mana Bang Andreas dengan rumah, dengan tempat itu? Besaran tempatnya kan? Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan surga, Tuhan ada di surga? Kan nggak masuk secara akal. Artinya nanti akhirnya ada narasi kan begini Bang Andreas, Tuhannya Muslim itu nggak terlihat, nggak nampak. Maka kami Muslim gampang mengkonternya itu Bang Andreas. Karena Tuhan itu menciptakan kita, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberikan nama Tuhan ini panca indera selain penglihatan, kita dikasih pendengaran, punya pengecap, punya perasa, bahkan diberikan akal. Yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui ini benar atau tidak benar. Kan gitu. Maka ketika di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah kita bisa saksikan gitu loh. Silakan Bang Andres, ada yang mau disampaikan Bang Andres? Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Siap Bang Andres. Sebentar, satu menit. Silakan Bang Andres, Nah, silakan. sebelum saya turun ini saya kan lagi kerja nih. Nanti malam saya mau ikut lagi ya. Saya mau ngomong satu hal. Silakan. Saya cuma Silakan ngomong Bang satu. Andres. Saya mau minta Silakan, maaf saya ya. tunggu. Saya mewakili, Silakan, saya ya, tunggu. saya mewakili Kristen sama Katolik. Saya benar-benar minta maaf atas keras apa-apa, kepala kita ya yang dulu. Terima kasih sudah melunakkan hati kita. Betul-betul Mudah-mudahan saya sehat terima selalu, kasih Bang sekali Andreas. dari hati yang Berkah paling selalu. dalam. Ya, Amin. sehat selalu ya semuanya. Kita Saya tunggu, balik kerja dulu. mudah-mudahan nanti saya ikut masuk lagi. Sehat selalu, sukses selalu Bang Andreas. Jaga kesehatan. Ya. Mudah-mudahan malam Tolong, bisa kita ngobrol ya, lagi. jaga kesehatan juga. Siap, sama-sama Oke, Bang Bang, Andreas. yang sabar ya Bang ya ngadepin kita-kita ini. Sangat sabar di sini. Sangat sabar Bang Andreas. Saya udah 15 tahun Bang ngadepin Kristen Bang. Sangat sabar. Ya, makasih banyak ya Bang. Siap Bang Andreas. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Terima Sama-sama kasih. Bang Andreas. Selamat malam, Sama-sama, sukses Bang selalu. Kerja dulu Bang Andreas, kalau udah free Siap. kita main koma lagi di sini. Siap, Siap. baik. Terima Semangat kasih. aja Bang Andreas, semangat. Siap. Siap Bang Oke, Andreas, siap. baik. Sama-sama. Ya kayak gitu, Ustadz Sugi yang warnanya dari mulai putih kulitnya, Ustadz Tahta putih, Ardiansa putih, Vera putih, Kang Dito putih, Handi putih, dan juga Bang Yuda putih, sampai hitam menghadapi oten-oten ini.
Warna hijau kita ini. Sabar sudah ini. Ternyata gini ya Ustadz Hanafi ya, di kalangan pemuda-pemuda Kristen ini ternyata banyak yang apa ya mengalami seperti Bang Jiman ataupun Bang Andreas ya. Banyak ini cuma mereka belum berani terus terang aja. Saya yakin anak-anak muda yang masih menggunakan akal sehatnya ya, kecuali yang tua-tua itu memang udah susah, itu udah apa kata orang Jawa balung sungsum gitu, doktrin itu. Yang masih muda-muda, yang masih cerdas-cerdas ini kan, yang masih menggunakan akal sehatnya ini, saya yakin banyak sekali orang-orang yang seperti Bang Jiman ataupun Bang Andreas ini. Kita sering menemukan kok orang-orang Kristen seperti ini ya. Masya Allah, ternyata mereka tersadarkan dengan apa yang kita sampaikan, walaupun mereka belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi insya Allah ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan mu'alaf, banjir mu'alaf, insya Allah pasti. Pak D, orang macam kayak Jimen itu saya komunikasi sekarang itu sekitar 10 orang. Masya Allah. Ada lagi dulu itu siapa yang udah lama nggak nongol tuh, Bang Bobson. Wah, itu juga tuh. Banyak sih Bang yang kayak gitu tuh. Betul. Masya Allah. Cuman itu Yang aja sih muda, kurang Pak di follow up, mesti di follow up kuat. Yang muda ada temannya Ustaz Tahta, Mardiansa, sama Kang Dito, sama Hendy. Ada yang muda itu, Luga, malah tambah berat itu. Tadi aja waktu baru buka komal saya kan ngobrol sekitar setengah jam, tiba-tiba ada Mak Lampir datang kan, Rasmi. Udah ngobrol sekitar setengah jam sama dia head to head di sini. Pusing sendiri, akhirnya turun sendiri, kaburlah dia. Bikin malu dirinya sendiri. Oke, saya mau pamit dulu yang di YouTube Bang Inspirasi. Siap. Oke, terima kasih saudaraku yang ada di YouTube ya. Anda sudah mengikuti live di kesempatan sore